Di tengah dinamika ekonomi dan sistem perbankan yang terus berkembang, hadirnya lembaga yang menjamin keamanan simpanan masyarakat menjadi sangat vital. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh lembaga penjamin simpanan. Tak hanya itu, keberadaan LPS bukan hanya memberikan rasa aman bagi nasabah bank, tapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Nah, untuk membahas dan mengelaborasi hal ini, dan terutama kalau kita bicara mengenai peran LPS dalam menjaga stabilitas ekonomi, telah hadir di studio CNN Indonesia Bapak Anggito Abimanyu, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas Terima Yuda, kasih di hari puasa Bapak berkenan hadir di terima CNN pada kasih. pagi hari ini Pak. Saya langsung aja bertanya Pak Ya, ya. Ini 2026 adalah tahun yang terbilang diawali cukup sulit. Karena kalau kita melihat pasar modal, kemudian nilai tukar rupiah, bahkan diprediksi hari ini kisaran 16.700, 16.900. Bagaimana LPS melihat gonjang-ganjing ini Pak dan memberikan trustworthy kepada masyarakat? ya, terima kasih nih Mas Yuda ya sudah memberi kesempatan dan selamat puasa untuk kita semuanya. Pertama, kita selalu memantau ya, kita itu sebagai institusi lembaga negara yang menjamin simpanan nasabah. Tadi Anda sudah mengatakan bahwa kita ini kan lembaga yang memberikan kepercayaan publik ya atas dana yang disimpan. Jadi kita terus memonitor perkembangan ekonomi dari global sampai kepada sektor keuangan khususnya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita melihat downside risk-nya ya, risiko ke bawah dari sisi global, dari sisi nasional maupun sektor keuangan. Nah, yang ketiga kita ada forum namanya KSSK, ya, Komite Stabilitas Sektor Keuangan, yang anggotanya adalah Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK, dan kami sendiri di LPS. Selalu setiap hari kita itu mendapatkan update, ya, update, dan kita mendiskusikan itu setiap hari. Tadi saya sudah baca beberapa update dari sekretariat. Dan kemudian kita diskusi mengenai langkah-langkahnya, seperti apa kalau itu ada downside risk. Kemudian setiap bulan para deputi itu bertukar pikiran, dan setiap 3 bulan sekali para prinsipal atau para ketua-ketua dan menteri ini bertemu untuk bertukar pikiran. Dan kalau ada isu yang serius, biasanya kita call untuk meeting untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi sikap kami sampai hari ini kami cukup resilient ya, resilient cukup kuat, cuman kita punya kehati-hatian yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Dengan Normal, kehati-hatian yang lebih tinggi itu seperti apa Pak? ya Bentuk istilahnya konkretnya? kondisi normal, waspada, Ya. normal, waspada. Itu adalah asesmen kami mengenai kondisi makroekonomi. Normal artinya fundamental ekonomi kuat, tapi kita waspada risikonya itu akan meningkat di tahun 2026. Memang ada forecast kemungkinan Ya, risiko itu meningkat terutama dengan kondisi ya, geopolitik dan kebijakan ekonomi negara besar seperti Amerika Serikat dan mungkin China sendiri. Bagaimana Pak LPS dan juga semua stakeholder tadi bisa memberikan satu point of view yang sama dan bersinergi dalam suatu ya. kebijakan yang ke depan Kalau bisa sebagai anggota KSSK ini bicara soal makro Ya. ya, kebijakan tataran makro sampai ke sektor keuangan. Tapi kalau bicara soal mandat kepada LPS ya, kita memastikan bahwa arah dari suku bunga itu seperti apa, gitu kan. Suku bunga dilihat dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran dana, ya. Lalu kita lihat bank per bank seperti apa, satu-satu gitu ya, sampai ke PPR seperti apa. Yang kedua tentu kita melihat mitigasinya. Nah, mitigasi itu caranya bagaimana? Caranya kita mengkomunikasikan kepada bank ini ada masalah makro global, mesti hati-hati. Nah, apa yang kita pantau ya dari sisi simpanan dana, dari sisi pembiayaan ataupun kredit, kemudian dari sisi profile itu sendiri, behavior sendiri ya, rekeningnya kita cek juga, kemudian rekening yang tidak aktif, yang belum mendapatkan rekening, yang tidak ada akses rekening siapa, profil sektor seperti apa, profil dari penyimpan dana itu masing-masing seperti apa untuk bank ke bank. Kemudian di samping itu kami juga memantau melakukan asesmen terhadap sistem keamanan cyber, ya cyber. Nah itu yang kita biasanya kita sampaikan kalau ada bank yang merah rapotnya tanda petik ya, kita diskusi ya, benerin. Tetapi juga kita juga menyampaikan kepada OJK sebagai otoritas yang melakukan pengawasan kepada individual bank.
Ini terkait dengan nasabah pastinya. Tadi Ya, Bapak sedikit sudah mulai memberikan informasi terkait ya, bagaimana pengawasan sektor perbankan, terutama dalam volatilitas kondisi perekonomian saat ya. ini, Pak. Menarik sekali kalau bicara mengenai LPS memberikan jaminan kepada rekening bank. Ini kalau saya tidak salah baca, Pak, di dalam Desember 2025 ini mencapai 665 juta rekening ya Pak, nasabah Kurang bank lebih, ya. sendiri dan hampir mencapai 99,94% Ya. dari total rekening di Indonesia. Nah ini Indonesia. dijamin oleh LPS. Nah dengan kondisi ekonomi yang saat ini sering tidak menentu, adakah perubahan behavior dari para nasabah, kemudian bagaimana perbankan juga terutama nasabah diberikan kepastian terkait dengan kondisi ini Pak, Ya, keamanannya. kalau kita lihat 2025, pertumbuhan dari dana pihak ketiga itu meningkat di atas 10%. Ya, itu artinya savingnya kuat lah ya, tabungan masyarakat itu kuat. Tabungan itu kan berasal dari penghasilan ya. Jadi secara umum masyarakat Indonesia, khususnya tadi yang disebutkan 665 juta rekening, ya, atau sekitar 200 sekian populasi atau rumah tangga ataupun individu itu memiliki tabungan yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Nah, tapi di sisi kredit ini tumbuhnya di bawah 10%. Ya, itu cukup rendah dibandingkan dengan masa-masa sebelum masa-masa sesudah Covid ini. Jadi kami di KSSK dan juga di LPS sendiri menyoroti tekanan kepada intermediasi atau pinjaman itu yang kita pantau ya, baik itu di sisi UKM maupun di sisi korporasi. Yang bisa sedikit mungkin Bapak elaborasi mengapa turunnya kredit dari masyarakat ini karena mengingat memang salah satu pendapatan perbankan juga selain dari masuknya dana juga untuk memberikan lending dan juga funding ya Pak ya. Nah, seperti apa Pak dan solusi ke depannya bagaimana ini? Kita selalu melihat dari sisi ketersediaan likuiditas ya, dari sisi demand maupun dari sisi supply. Ya kan, supply itu dari sisi penabung ya. Duitnya cukup nggak sih? Ternyata kan cukup ya. Banyak, bahkan sekarang lebih tinggi daripada sebelumnya, bahkan double digit ya. Banyak, jadi orang yang menabung itu lebih banyak dari sisi nilainya. Tapi dari sisi permintaan itu masih lemah gitu ya. Nah, itu kenapa? Ya karena mungkin pertumbuhan ekonomi kita ya sekitar 5% ya, 5,11 kemarin tahun 2005. Kemudian ada beberapa sektor-sektor yang mengalami tekanan karena harga komoditas turun, karena produksi juga menurun, penjualan ke luar negeri juga menurun secara agregat ya. Nah itu dari sisi demand ya, kita juga melihat pinjaman yang diserap itu juga menurun ya dibandingkan dengan rencana yang ada semula. Nah di sisi supply sebetulnya dananya lebih banyak sehingga suku bunganya akan turun ya. Meskipun penurunan suku bunga itu tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan penurunan suku bunga deposito ya. Penurunan suku bunga deposito turun mengikuti tingkat bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS meskipun masih di atas, tapi kreditnya itu tidak turun secepat. Jadi gap antara suku bunga kredit dan suku bunga simpanan itu melebar gitu ya. Nah itu kita tengarai bahwa ada masalah struktural ya. Apakah karena dananya mahal, karena apakah ada pinjaman simpanan yang dikategorikan sebagai special rate yang mendapatkan rate khusus yang cukup tinggi sehingga menghambat penurunan suku bunga, atau memang karena faktor demand ya atau permintaan, atau karena bank itu sendiri mulai menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih tinggi ya pasca Covid gitu ya, karena selama ini bank-bank melakukan pencadangan cukup besar. Nah sekarang ketika itu mulai dibersihkan itu terlihat bahwa pinjaman-pinjaman itu banyak yang mengalami masalah. Pak ini menarik sih kalau kita bicara mengenai kredit dan kita juga melihat perkembangan industri perbankan juga tidak hanya perbankan yang modern dengan digital tapi juga bank perkreditan rakyat. Beberapa tahun memang ada banyak kasus ya Pak ya, kurang lebih dalam periode 5 tahun hampir belasan bahkan puluhan BPR dibekukan karena memang terkait dengan kredit macet dan kemampuan finansial mereka. Bagaimana LPS menyikapi ini dan kedepannya seperti apa peran BPR? Ya, dulu kira-kira 2022 ya itu ada sekitar 2000 BPR dan BPRS ya. Sekarang ini ada 1.500-an lebih sedikit BPR-BPR. Berarti sudah ada 500 yang mengalami konsolidasi atau likuidasi.
Konsolidasi itu artinya bisa di merger, bisa diambil sama BPR yang lebih besar, bisa self liquidate, ya, atau memang dicabut izin usahanya oleh OJK dan kami melakukan resolusi. Jadi sekarang 1.500. Nah memang ada kajian dari OJK misalnya itu mengatakan bahwa dari 1.500 itu masih ada beberapa yang rawan ya kondisi keuangannya. Terus, ya, apakah itu karena faktor profesionalisme dari kepemilikan atau karena bisnis modelnya yang nggak cukup adaptif pada situasi sekarang. Jadi kita terus memantau ya. Dan setiap tahun kami melakukan resolusi sekitar 10-an lah rata-rata dalam 5 tahun terakhir ini terhadap BPR dan BPRS yang ya sayangnya ditutup usahanya. Bapak melihat keberadaan BPR ini masih memberikan sebuah kontribusi, terutama kalau kita melihat ekonomi mikro dan masyarakat menengah UMKM. Seperti apa Pak untuk bisa menjadi moda BPR yang masih bisa resilient dalam kondisi seperti ini Pak? Ya BPR itu kan dekat dengan nasabah ya. Ya lokasinya di kampung-kampung, di desa-desa, di kabupaten-kabupaten gitu ya. Itu dekat dengan nasabah. Sehingga nasabah itu bisa cepat ya memperoleh akses pada perbankan. Ya, jadi kalau dari sisi manfaatnya jelas ya untuk pertumbuhan ekonomi daerah itu sangat menopang dan sekali lagi karena dia dimiliki oleh orang lokal juga, apakah oleh PSP-nya ataupun pemegang saham pengendaliannya itu dari pemerintah kabupaten kota atau juga orang daerah itu sendiri gitu ya. Sehingga mereka ingin mengembangkan daerahnya dengan membuka PPR atau PPRS ya. Dan itu sangat diperlukan oleh masyarakat. Ya, terkait dengan total aset yang dikelola oleh LPS cukup besar Pak, dan seperti apa 2026 kebijakan-kebijakan yang akan bisa diberikan oleh LPS terkait hal ini Pak? Ya, tahun 2025 ini total aset yang dimiliki oleh LPS sekitar 275 triliun ya. Itu adalah hasil pengumpulan dari premi bank dan juga penempatan dana di surat berharga. Tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 300 triliun ya. Itu berarti sudah mendekati rasio ideal yang bisa menjamin yang memberikan kepercayaan kepada nasabah bank. Ya, jadi menurut undang-undang kan 2,5% dari DPK itu sudah dikumpulkan oleh LPS sebagai dana jaminan. Ya, jadi kalau kita maintain dengan baik, mudah-mudahan 2028 kita mencapai kondisi ideal sehingga memberikan keyakinan, kepercayaan bahwa dananya sudah cukup apabila ada bank yang mengalami resolusi, ya, khususnya PPR dan PPRS. Namun itu belum cukup kalau ada krisis ya. Kalau kita kan sekarang juga diberikan mandat untuk mengumpulkan dana krisis ya, krisis perbankan. Lalu apakah ada perubahan investasi Pak di LPS? Selama ini investasinya hanya di bank konvensional dan di surat berharga negara. Kita mendiversifikasi ke bank syariah juga dan kita juga mendiversifikasi ke surat berharga syariah negara. Ya, karena dananya kan berasal dari bank syariah gitu ya. Dengan salah satu tadi yang warning adalah ketika terjadi krisis berarti perlu adanya kekuatan fundamental besar seperti itu. Lalu seperti apa Pak inovasi terbaru dari LPS untuk mengantisipasi risiko sistemik perbankan dan juga kondisi krisis global? Ya pertama kita mencegah itu artinya surveillance. Bank-bank itu kita surveillance dan kita komunikasikan ke OJK apabila ada satu bank yang mengalami masalah. Kemudian kalau itu masalahnya cukup serius, biasanya oleh OJK dibawa ke mana? Dibawa ke KSSK. Dan kalau itu serius dan sudah perlu adanya langkah-langkah penyihatan, dimasukkan dalam kategori bank dalam penyihatan (PDP). Nah, itu biasanya LPS bisa berperan. Ya, nah, tapi yang kedua, kalau memang kejadian itu datang, itu kita harus siapkan. Ya, siapkannya apa? Ya, mekanisme krisis itu sendiri, protokolnya, krisis manajemen protokol disiapkan. Yang kedua itu adalah pengumpulan dana untuk krisis. Nah, kita sudah mulai mengumpulkan dana krisis tahun 2025. Sekarang terus dikumpulkan. Itu untuk mekanisme apabila ada restrukturisasi perbankan
dalam keadaan krisis. Mhm. Pak, kalau saya membaca dari pasal 26 huruf B Undang-Undang Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan di tahun 2004, dalam melaksanakan penanganan bank, salah satu opsi resolusinya adalah dengan penyelamatan bank penyertaan modal sementara. Yes. Seperti apa Pak kesiapan seperti itu? Ya, kita udah siapkan sih berbagai mekanisme dalam resolusi. Resolusi itu kan tidak hanya likuidasi ya, likuidasi kan opsi terakhir ya. Tentu kita melakukan berbagai macam opsi, mulai dari bail-in, ya, bail-in, sampai dengan penyertaan modal. Ya. Nah, itu kita pernah lakukan untuk Bank Senturi misalnya, Betul. itu kan PMS ya waktu itu. Tapi kita lebih mendorong adanya mekanisme antar industri sendiri atau bail-in sendiri. Kalau memang ada bank yang sehat dan dia bisa memperluas ekspansi usahanya, dia bisa mengambil atau melakukan akuisisi atau merger. Nah, itu yang kita lakukan supaya tidak terjadi krisis yang kita tidak kehendaki gitu ya. Jadi kita harus memastikan banknya itu kita lakukan surveillance terus ya, melakukan pengawasan sehingga banknya itu tidak tiba-tiba lalu jatuh. Jadi ada alert system sebelum terjadi ya, lalu ada krisis manajemen protokol kalau memang itu terjadi. Saya juga tertarik terkait bagaimana dari LPS ini memberikan penjaminan bagi polis asuransi ya Pak di target tahun 2028 ini. Seperti apa itu Pak bentuk Ya, konkretnya? kita sudah mulai persiapan sekarang, sudah ada anggota Dewan Komisioner yang mengampu, sudah ada organisasinya, dan sudah dipersiapkan rancangan peraturan pemerintahnya. Undang-undangnya juga kita usahakan untuk bisa mengakselerasi di 2027 ya. Sehingga pada waktu operasional kita sudah memiliki target funding, kemudian keanggotaan, ya, kepesertaan sampai mekanisme resolusinya, gitu ya. Nah, itu kita harapkan kita siapkan tahun ini. Ya. Kemudian tahun depan kalau memang undang-undangnya memungkinkan kita akan melakukan 2027, ya kita lakukan 2027. Kalau 2028 ya kita lakukan 2028. Ya Pak, pesan terakhir mungkin buat para pelaku industri perbankan, kemudian juga yang masyarakat tadi masih percaya kepada ekonomi kita. Seperti apa nih Bapak mungkin bisa sampaikan di kondisi yang sangat lagi tidak menentu ini? Ya, kalau asesmen kami per Januari itu mengatakan kondisinya normal waspada, normal waspada. Itu kalimat yang bersayap ya. Betul, Bapak. Normal itu kondisi normal, tidak ada bank gagal, tidak ada sektor keuangan yang signifikan, sistemik itu tidak ada. Ada beberapa riak-riak seperti beberapa lah PPR yang jatuh itu. Nah, tetapi kedepannya waspada. Waspada itu kondisi 2026 itu akan lebih berisiko ketimbang 2025. Jadi ya saya ingin ingatkan supaya nasabah dan bank mematuhi ketentuan dari regulator, yaitu OJK dan LPS. LPS sudah menetapkan namanya tingkat bunga penjaminan dan juga jumlah maksimum penjaminan. Jadi itu adalah suatu alat, ya, tolong dipatuhi gitu ya, supaya nanti kalau ada apa-apa itu uang Anda dijamin. Ya, dan dikembalikan utuh ya. Jadi itu yang kita mau lakukan ya, juga melalui media CNN ini kami melakukan supaya dalam kondisi yang lebih berisiko ini masyarakat supaya lebih waspada. Pertama tadi mematuhi ketentuan dan juga jangan terbuai dengan iming-iming. Ya, iming-iming investasi bodong, kemudian program-program dana yang tidak pasti, apakah itu iming-iming yang berlebih-lebihan, memberikan bunga atau memberikan bagi hasil yang berlebih-lebihan, kemudian tidak ada izinnya, atau ada izin tapi dipakai untuk kegiatan yang lain. Jadi itu juga harus dipastikan ya, apalagi sekarang banyak instrumen-instrumen investasi yang mengiming-imingi. Ya. Jadi itu pesan saya. Satu, kalau Anda punya simpanan supaya dijaga dan dilakukan sesuai ketentuan. Jangan jadi rekening tidak aktif atau rekening dorman, ya aktif dipakai gitu supaya tidak dipakai untuk penyalahgunaan. Ya. Yang kedua, yang mau investasi harus terus memperhatikan dan teliti sebelum membeli lah, teliti sebelum berinvestasi. Baik.
Bapak terima kasih untuk Terima waktu kasih. perbincangannya. Semoga banyak memberikan insight pagi ini, Terima kasih. terutama bagi masyarakat kita terkait dengan perbankan, investasi, dan mengelola keuangan lebih bijak di saat kondisi ekonomi seperti saat ini. Bapak, terima kasih untuk Terima kasih. waktunya pada pagi hari ini. Sehat Terima kasih. selalu, Bapak.